Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Minggu ini kita akan membahas tentang teks narasi sejarah. Tolong disimak videonya dengan baik ya. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Minggu ini kita akan membahas tentang teks narasi sejarah. Tema 7, pelajaran bahasa Indonesia. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu. Teks narasi dibedakan menjadi dua, teks narasi fiksi dan teks narasi non-fiksi. Teks narasi sejarah termasuk ke dalam teks narasi non-fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Narasi sejarah, teks narasi yang mengungkap peristiwa-peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Berikut merupakan contoh dari teks narasi sejarah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi teks ini merupakan teks narasi sejarah karena terjadi berurutan dimulai dari bangsa Portugis yang datang ke Indonesia, bangsa Spanyol, disusul dengan bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Di dalam teks narasi ini, kita dapat membuat peta konsep untuk memperoleh informasi-informasi penting. Peta konsep adalah gambar yang digunakan untuk memaparkan struktur konsep. Struktur konsep adalah keterkaitan antar konsep yang saling berhubungan. Sedangkan konsep adalah gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa ataupun benda agar mudah dipahami. Tujuan membuat peta konsep adalah memudahkan kita untuk mengembangkan gagasan ketika menyampaikan kembali isi teks baik secara tertulis ataupun lisan. Jadi, peta konsep ini merupakan ringkasan dari teks bacaan yang kita buat melalui bagan-bagan. Informasi bisa kita peroleh dengan 5W1H. Apa, siapa,
kapan, bagaimana, mengapa, di mana. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan ini akan mempermudah kita untuk memperoleh informasi yang akan digunakan untuk membuat peta konsep. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak soleh dan soleha. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan mencuci tangan.